Ciptaker ini sudah diketok palu, faktanya sebenarnya masih banyak gelombang penolakan sampai dengan saat ini terkait dengan undang-undang ini. Bagaimana tanggapan Anda dengan gelombang penolakan ini, Pak? Ya, pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan begitu. Mhm. Tapi kalau Anda lihat berarti ketika misalnya pemerintah kurang melakukan sosialisasi atau komunikasi pemerintah juga kurang efektif, maka gelombang protes juga masih akan terus terjadi. Anda melihatnya? Ya kita hargai kan pro dan kontra itu. Cuma kan beban sosialisasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Mhm. Tapi Anda juga sebagai anggota DPR RI ketika masa reses atau mungkin hari dapil, apakah ada juga upaya untuk bisa mensosialisasikan kepada konstituen-konstituen Anda yang berada di dapil Anda? Oh iya, kalau di dapil ya kita sosialisasi. Mhm. Seperti apa pendekatan yang Anda lakukan juga atau mungkin kawan-kawan di DPR RI untuk mensosialisasikan undang-undang ini agar mungkin bisa diterima juga oleh masyarakat? Metodenya tentu beda-beda. Setiap daerah kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Mhm. Tentu setiap anggota yang turun sekarang mensosialisasikan, di samping itu juga menampung aspirasi hal-hal yang untuk pada masa sidang kedua 2020-2021 gitu. Mhm. Pak Aziz, kalau kita belajar dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Ciptaker ini banyak kebijakan yang dianggap baik oleh DPR RI, tapi tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Begitu benarkah sebenarnya DPR ini menyerap aspirasi masyarakat sehingga informasi yang baik ini tidak sampai ke masyarakat dan ujung-ujungnya ya bisa dikatakan ricuh lagi, Pak? Ya kalau secara tata cara pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, mekanisme untuk menampung aspirasi masyarakat itu ada. Alokasi waktunya, alokasi mekanismenya ada. Mhm. Dan Anda mengatakan bisa juga dikatakan undang-undang ini sudah tepat pada waktunya ketika dikeluarkan juga di tengah-tengah masa pandemi ini? Tidak terlalu terburu-buru kah? Beberapa yang mengatakan seperti itu, Pak. Itu ditanyakan di Balik, karena yang menyusun substansi teknis yuridis itu di Balik. Kalau Mhm. teknis administrasinya di Kesekjenan. Mhm. Gitu. Tapi Anda melihat secara substansi isi dari undang-undang ini selama dibahas juga dibalik dan tentunya disahkan oleh DPR RI sudah tepat begitu Pak untuk tentunya bisa menyongsong pertumbuhan ekonomi yang selama ini juga tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi salah satu cita-cita untuk memperbaiki investasi. Filosofinya seperti itu, tentu untuk perbaikan, untuk mengisi hal-hal yang bisa mempercepat pembangunan ekonomi begitu. Mhm. Terhadap pro dan kontra itu setiap undang-undang juga ada pro dan kontra. Dan itu kan bagian dari demokrasi, pro dan kontra itu. Yang mana kita hargai mekanismenya ada, mekanisme demokrasi dalam hal ini pro dan kontra. Yang kontra silakan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada salurannya begitu. Nanti yang tentu DPR anggota mensosialisasikan dan menampung aspirasi dan lain sebagainya. Dan undang-undang ini kan nanti kalau setelah ada aspirasi, misalnya mau diubah lagi kan tinggal usulan dari beberapa anggota atau dari pemerintah, itu bisa dimungkinkan aja. Itu mekanismenya ada kok di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Oke.